Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani bila yafqahul qawli. Rabbi zidni warzuqni fahma. Baik, sebelumnya izin teman-teman semua, kolega-kolegaku, atas kesempatannya juga sampai di tahap micro teaching ini. Sebelumnya saya izin memohon maaf juga karena ada mispersepsi sebenarnya dari saya ketika saya menganggapnya bahwa yang hari ini ada 4 mentor, jadi yang kemarin yang dari Resko itu duluan gitu. Jadi saya salah jadwal, saya salah nangkapnya seperti itu. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan terkait materi yang diajukan kepada saya itu terkait pengabdian masyarakat, di mana saya memberi judulnya Bidaya itu pengabdian pemberdayaan masyarakat untuk kejayaan bangsa. Berikut ada sedikit data diri saya, di mana saya berbagai prestasi, organisasi, pelatihan, dan juga kementerian telah saya lakukan dan juga sekarang masih berkuliah di Universitas Andalas. Baik, sebelumnya saya izin bertanya kepada teman-teman semua, mungkin bisa dijawab nih di kolom chat, apa arti pengabdian dan atau pemberdayaan bagi teman-teman semua. Mungkin bisa ditulis di kolom chat, apakah yang ter- terlintas di pikiran teman-teman semua ketika mendengar pengabdian atau pemberdayaan. Silakan. Oke, mungkin kita cukupkan ya. Ya, ada yang menyelesaikan masalah mitra, bentuk implementasi ilmu pengetahuan atau memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat maupun mengabdi untuk masyarakat dan untuk apapun. Baik, semuanya benar teman-teman dan saya rangkum dalam slide berikut. Jadi, pengabdian masyarakat adalah kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat dalam berbagai aktivitas tanpa mengharapkan imbalan. Nah, itu prinsip dari pengabdian seperti itu. Dan belakangan ini, pengabdian masyarakat itu dielaborasikan lagi dengan tahapan yang lebih tinggi, yaitu pemberdayaan, yang merupakan serangkaian upaya untuk menolong masyarakat agar meningkatkan sumber dayanya. Nah, ini pengertian dari hadir. Jadi tujuan sejatinya itu tercapai ketika masyarakat mampu mengaplikasikan, mengembangkan, memanfaatkan ilmu secara mandiri nantinya. Jadi kita bukan hanya memberikan mereka ikan untuk masalah mereka ingin ikan gitu, tapi yang solusi dalam konkretnya itu memang memberikan ikan itu dalam jangka pendek. Nah, agar mereka berdaya, mereka bisa mandiri, kita juga sampaikan bagaimana cara menangkap ikan tersebut. Oke, mengabdikan jiwa raga secara sukarela juga benar. Jadi prinsipnya seperti itu. Kita tidak hanya memberikan mereka ikan itu adalah tujuan apa arti dari pengabdian. Kita hanya memberikan apa yang mereka butuhkan saja. Tapi dalam pemberdayaan kita ajari mereka cara menangkap ikan tersebut. Seperti itu. Nah, berikutnya PKM pengabdian masyarakat. Ini merupakan prinsip-prinsipnya. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berinteraksi secara aktif dengan mitra non-profit. Nah, ini kuncinya teman-teman, non-profit. Di mana masyarakat ataupun sasaran kita adalah yang non-profit, tidak apa yang tidak berorientasi kepada keuntungan. Seperti contohnya yang profit itu adalah orang yang jualan seperti itu ya. Nah, itu salah jika kita mengambil sasarannya seperti itu. Dan berikutnya, menumbuhkan tenggang rasa dan solidaritas terhadap masalah yang dialami, menerapkan ilmu pengetahuan, dan juga melesatkan masalah mitra. Dan berikutnya, memberikan bantuan eptek, mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama ya, itu berasal dari kampus. Nah, itulah di mana pengabdian masyarakat ini cabang terdharma pendidikan tinggi gitu. Pertama diteliti dan kita ajari juga di pendidikan kepada mahasiswa dan berikutnya kita terapkan, kita abdikan kepada masyarakat. Itulah Tridharma. Dan berikutnya meliputi aspek pemberdayaan sumber daya manusia, bisa meliputi ekonomi, pendidikan, keamanan, dan lain sebagainya. Nah, berikut saya akan paparkan juga terkait indikator keberhasilannya, di mana ini memang mitranya non-profit. Jadi beberapa contoh-contohnya, yang pertama yaitu jumlah warga yang secara nyata tertarik pada kegiatan ini juga merupakan suatu yang menjadi poinnya di dalam laporan seperti itu. Dan berikutnya frekuensi kehadiran, misalnya tingkat kemudahan penyelenggaraan, karena adanya dukungan, jenis dan jumlah ide, intensitas, kapasitas masyarakat, dan juga sebagainya. Dan realisasinya bisa kita buat
apa ya istilahnya buat diksinya seperti ini ketika di laporan, meningkatnya kemandirian kelompok seperti itu, meningkat atau mungkin kuatnya permodalan kelompok administrasi dan juga meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat ditandai oleh peningkatan pendapatan. Jadi bisa juga secara kuantitatif seperti itu teman-teman semua. Berikutnya prinsipnya yang pertama yaitu kesetaraan, di mana pada pemberdayaan masyarakat ini bagaimana kita menyetarakan ya bagaimana antara batas-batas masyarakat kelas bawah dengan masyarakat tinggi kelas atas seperti itu. Jadi semakin setara maka itulah sebagai prinsip salah satunya sebagai dari pengabdian masyarakat ini. Berikutnya partisipasi, di mana dalam proposal maupun sampai pelaksanaannya itu direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat dan perlu waktu untuk proses pendampingan seperti itu, teman-teman. Berikutnya keswadayaan atau kemandirian seperti yang diberikan di awal tadi, di mana kita tidak hanya memberikan mereka ikan, tapi juga mengajari mereka cara memancing sehingga ketika kita tinggalkan mereka sudah bisa memancing sendiri untuk mendapatkan ikan seperti itu. Dan yang berikutnya adalah berkelanjutan, di mana ini merupakan poin yang tinggi ya dalam proposal PKM pemberdayaan masyarakat. Dan berikutnya prinsip-prinsipnya adalah masyarakat adalah mitra non-profit seperti PKK, Karang Taruna, Siswa Sekolah. Nah, ini yang menjadi pembeda dengan PKM karya penerapan IPTEK ya teman-teman, di mana penerapan IPTEK itu adalah masyarakat mitranya yang profit, sedangkan pengabdian masyarakat adalah profit. Jadi jangan sampai terbalik. Ada juga kasus di mana mereka mitranya merupakan sebuah perusahaan seperti itu untuk menerapkan ilmu pengetahuan alat yang mereka ciptakan. Nah, itu salah jika diletakkan di skema PKM pengabdian masyarakat. Berikutnya adalah keterkaitan masyarakat dengan masalah masyarakat dengan pemusat masalah. Jadi ketika kita merumuskan proposal tersebut, kita tidak hanya berdasarkan teori ataupun rancangan program yang dari kita saja gitu. Jadi kita harus melibatkan masyarakat. Masyarakat itu perlunya apa, masalahnya apa. Jadi solusi-solusinya itu adalah solusi yang memang menjadi dari permasalahan dari masyarakat masyarakat mitra seperti itu teman-teman. Jadi berikutnya adalah program yang misalkan nilai tambah tinggi bagi masyarakat mitra seperti tadi misalnya menyelesaikan masalah ataupun peningkatan kesetaraan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutannya besar. Ini menjadikannya suatu poin yang sangat besar di PKMPM seperti itu teman-teman. Nah, berikutnya ini seperti gambaran umum sasaran di mana kita bisa mengklasifikasikannya jadi dari letak geografis seperti berapa jauh sih jarak dari pusat kota atau baik itu transportasi maupun akses juga, dan kondisi umum dari masyarakat sasaran bisa dideskripsikan mayoritas profesinya, ekonomi ataupun bagaimana tingkat pendidikan dari masyarakat tersebut. Tentunya semakin apa ya, semakin masyarakat itu semakin gampang dengan kondisi ideal, maka urgensi untuk dilaksanakannya di tempat sasaran tersebut adalah semakin tinggi. Itu teman-teman. Berikutnya juga ada potensi di mana bisa kita lihat bahwa apa sih potensi yang ada di masyarakat sasaran tersebut, seperti kearifan lokal, budaya, maupun sumber daya alam ataupun endemik. Seperti itu teman-teman. Nah, perihal dana, pendanaan dari PKM Pengabdian Masyarakat ini dari 2023 adalah antara 6 juta sampai 10 juta seperti itu, teman-teman. Dengan komposisi di mana 80% untuk biaya habis pakai itu personal dan 20% untuk administrasi. Nah, berikut yang tidak diperbolehkan untuk diusulkan dengan RAB seperti honorarium, konsumsi atau hadiah sejenisnya untuk tim, dosen ataupun sebaliknya dan sebagainya. Jadi jika teman-teman ada poin-poin seperti ini, sewa komputer, pembelian alat lebih dari 1 juta per item, misalnya pembelian printer ya itu nggak boleh yang lebih dari 1 juta, misalnya pembelian penyimpanan data, nah itu sebaiknya langsung dihapus saja teman-teman, karena saya yakin itu akan langsung tidak diloloskan oleh PKM seperti itu. Nah, berikut dari tahapan pertamanya, dari internal tentunya teman-teman. Yang pertama kita susun jadwal mingguan seperti itu, di mana kita harus membuatnya se-efektif dan se-efisien mungkin, di mana mengikuti timeline juga, biasanya juga timeline dari kampus. Kita agar tidak bertele-tele dan juga bisa kita track
bagaimana perkembangan kita dan kesiapan kita. Kita juga sepakati jadwal evaluasi perkembangan, seperti sudah berapa persen nih di minggu ini progres perkembangan proposal kita. Dan juga sepakati jadwal konsultasi dengan dosen, karena dosen ini yang sudah memiliki pengalaman yang cukup lama ya teman-teman ya, dibandingkan kita yang hanya bermahasiswa selama 2 sampai 3 tahun, tapi dosen sudah berpuluh-puluh tahun bahkan yang sudah berkecimpung dari terdharma perguruan tinggi sebagaimana tugas dosen itu sendiri. Berikutnya penggunaan RAB, komunikasi, koordinasi, cara kerja tim, manual kegiatan, alur kegiatan, dan juga pembagian kerja. Nah, ini agar setiap kita mempunyai peran yang sama besar dan juga sama adil seperti itu teman-teman semua. Berikutnya dalam kita ke daerah sasarannya, di mana kita harus koordinasi dengan tokoh masyarakat ya, baik itu kepala desa, perangkat desa, maupun lembaga pemberdayaan masyarakat atau LPM gitu, LPM itu seperti itu. Dan semua anggota baiknya itu hadir juga dalam pertemuan perdana ini, menyampaikan rencana kegiatan, tujuan dan indikator indikator capaian. Dan di berikutnya juga kita paparkan jadwal kegiatan maupun rumusan-rumusan yang sudah kita lakukan, kita rancang seperti itu. Berikutnya kita dari rumusan tersebut kita dapat jajaki dukungan dan juga memperoleh gambaran struktural secara lebih lengkap seperti itu, di mana gambaran seperti aslinya seperti apa seperti itu, dan juga info tokoh masyarakat potensial seperti RT, RW, dan juga lebih memudahkan bahkan dengan nomor kontak agar bisa komunikasi lebih lanjut. Berikut teman-teman juga bisa memperoleh data lengkap tentang SDA dan SDM. Berikutnya dan sesuai saja yang pendekatan, dimana kita setelah merancang tadi ya, kita harus juga bertemu dengan pengusaha tadi, perkenalan tim, dan juga rencana kegiatan. Kita musyawarahkan bagaimana rancangan kita kembali, dimana kita lihat dari rancangan awal, dan juga ditambah dengan rancangan tadi yang sudah selesai dari kunjungan pertama ke desa, lalu kita perlihatkan kembali begini nih rancangan proposal kita. Berikut musyawarah-musyawarah dan juga observasi juga diperlukan kepada seluruh desa. Dan berikut tipsnya teman-teman, di mana ini tips PINAS ya, di mana tujuan tercapai, indikator keberhasilan tercapai, dan luaran tercapai seperti itu. Dan itu adalah kunci dari PIMNAS, mana capaian di atas rata-rata dan juga bahkan melebihi daripada indikator keberhasilan. Dan berikutnya, bagaimana cara memperoleh ide teman-teman? Bisa kita dilakukan survei atau fokus di group discussion, brainstorming, observasi. Dan ini merupakan suatu hal yang paling sering digunakan, yaitu apa? Tiru modifikasi. Lihatlah judul-judul dari juara PIMNAS atau bahkan pendanaan sebelumnya. Dan ini pepatah Minang ya, beraja kanan menang dan mencari yang sudah. Itu artinya amati, tiru, modifikasi pada yang sudah-sudah teman-teman. Berikutnya saya juga akan sedikit paparkan di mana ada sebuah isian terkait proposal PIMNAS seperti itu. Di mana yang pertama ada form checklistnya, isian lengkap meliputi judul, PKM, jenis, dan juga sesuai nama yang tertera pada dikti. Dan berikutnya jumlah proposal maksimalnya 20 kata. Nah, jika tidak memenuhi, maka akan sangat sangat tidak mungkin dilanjutkan oleh si PKM-nya gitu untuk diloloskan. Berikutnya isi utamanya ini meliputi administrasi dikemas dalam file PDF, tujuan utama meliputi daftar isi dan lain sebagainya. Lihatlah panduan secara termat dan juga cek berulang-ulang kali seperti teman-teman. Berikutnya isi utama juga meliputi administrasi lagi, fontnya 12 dan juga jarak baris antar spasinya 1,15. Juga ada kasus nih teman-teman di 2023 lalu di mana timnya tidak diloloskan hanya karena jarak antar spasinya 1,5, dan itu langsung tidak bisa langsung disanggah, tidak bisa disanggah dan diapa-apakan lagi teman-teman. Jadi memang dari hal-hal kecil seperti ini itulah yang kecil-kecil cabai rawit itu, kecil-kecil dan tidak
kelihatannya sepele tapi menggagalkan secara keseluruhan seperti itu, teman-teman. Juga marginnya, dan ini diikuti dengan panduan terbaru ya teman-teman, ya 2005 belum ada seperti sejauh ini. Berikutnya, dan format penulisannya dari pendahuluan, gambaran masyarakat citra, metode, biaya, dan biaya tadi 6 sampai 10 juta dengan komposisi 50% seperti itu, dan RAB tidak dibolehkan honorarium dan lain sebagainya seperti yang sudah dibilang tadi. Dan juga jadwal kegiatannya dibuat dalam bentuk bar chart ya, di mana ada lebih informasi infografisnya lebih lengkap lagi, dan juga daftar pusaka berdasarkan Hava Style, dan ini nanti juga diselaraskan juga dengan panduan terbaru menggunakan Hava. Dan berikut lampiran-lampirannya dan juga poin penting dalam masyarakat mitra non-profit seperti itu, teman-teman. Eh, Sebentar. Baik, mungkin cukup itu dari saya, teman-teman semua, di mana ini sudah habis saya lihat slide-nya. Saya akhiri dengan sebuah yang saya gaungkan, yaitu bertumbuh, berperan, dan berdampak. Terima kasih dari saya, Muhammad Fatrio, dikembalikan kepada Kak Rehan. Oke, terima kasih Fatu untuk penyampaiannya. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang ditanyakan boleh pakai raise hand, boleh pakai apa namanya, pakai di komen ya, atau langsung ngomong boleh. Oke, langsung Vivi Mauliza, boleh monggo Vivi. Baik, Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi, untuk pertanyaannya, kalau saya pernah konsul sama kakak tingkat saya, itu lebih baik mencari mitra terlebih dahulu, kemudian mencari solusi dari mitra tersebut. Nah, bagaimana? Karena di sini kan saya ikut PKM PM, namun di kesempatan ini kemarin kan ada seleksi internalnya dan tahap pertamanya itu submit outline-nya terlebih dahulu. Tapi waktu submit outline-nya, ternyata itu untuk idenya itu masih belum maksimal, sehingga terjadi sebuah apa ya Kak seperti masalah gitu. Jadi ditemukan dulu solusinya, baru kemudian mau ke mitranya. Nah, kalau misalkan case-nya seperti itu kira-kira solusi yang tepat gimana ya Kak? Biar idenya itu tetap bisa masih sejalan gitu dengan mitranya. Karena di kampusku sendiri itu kalau misalkan udah submit outline, itu topiknya sudah nggak bisa diganti gitu Kak. Terima kasih. Oke, thank you Vivi. Mungkin langsung bisa dijawab Fatu. Baik, memang ada berbagai skema yang diterapkan oleh kampus ya, bagaimana lebih baik netral terlebih dahulu kemudian solusi. Nah, memang ini sejatinya seperti itu, lebih baik seperti itu. Dimana kita memang membuat proposal itu, apakah itu menjadi solusi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Nah, terkait kasus tadi, di mana dengan solusi terlebih dahulu, baru kemudian mitranya, itu juga skema yang kebalikannya seperti itu. Di mana kita bisa menggunakan yang seperti tadi, ya, nanti termodifikasi, di mana solusi dari teman-teman yang udah PKM di tahun lalu, seperti itu, misalnya mereka pengentasan stunting gitu, dengan intervensi kepada masyarakat apa dengan baik stuntingnya menggunakan makanan tinggi protein. Nah, itu juga bisa, itu kan merupakan sebuah solusi yang sangat konkret seperti itu. Nah, berikutnya kita cari masyarakat mitranya, di mana em, kelurahan mana yang stuntingnya masih tinggi. Jadi solusinya memang sudah ada, tapi kita terapkan ke masyarakat mitra yang lainnya. Dengan yang lainnya seperti itu, kelurahannya seperti itu, mungkin salah satu skemanya. Dan berikutnya memang yang dari solusi ini merupakan teorinya ya, teori yang kita dapatkan di kampus gitu. Jadi kenyataannya itu bisa diselaraskan kembali dengan apakah solusi ini, misalnya seperti yang standing tadi, apakah itu merupakan kelurahannya yang masih tinggi seperti itu. Jadi bisa diterapkan dengan kelurahan yang masih tinggi angka stuntingnya. Salah satunya seperti itu. Dikembalikan. Oke, mungkin dari Vivi ada yang ingin ditanggapi? Oh iya, ada Kak. Berarti masih memungkinkan nggak ya, walaupun metodenya terbalik, tapi masih memungkinkan untuk masih bisa dikembangkan lagi gitu ya Kak ya? Ya benar. Dan itu tuh memang
sebaiknya langkah selanjutnya adalah ke daerah-daerah sasarannya gitu. Dan data-datanya juga bahkan bisa dilihat dari secara sekunder saja gitu, Kak. Bisa dari laporan dinas kesehatan per tahunnya gitu. Kan itu tuh dipublikasikan juga secara online. Biasanya bisa kita lihat manakah kelurahan yang sandingnya masih tinggi Mau seperti coba itu. Riki pas gue liat tadi. Karena mau melu Iya, ke pelatihan. Oke, MotoGP katanya. Oke. Oke, iya, gimana? cuman barang elektronik gelas-gelas belum ini kan. Oke. Oke. Oke, dari Vivi ada tanggapan lagi? Ada Kak, mungkin sedikit lagi. Nah, Hmm. berarti untuk PKMPM sendiri itu tidak harus berupa produk kan Kak? Atau harus berupa produk yang bisa diterapkan berkelanjutan? Kalau misalkan solusi dari permasalahan yang ada di masyarakat itu nanti dari timku memberikannya sebuah program begitu Kak, apa itu masih efektif gitu ya Kak ya? Atau gimana? Oke, baik. Jika memang itu dari poin-poin prinsip tadi ya, di mana urgensinya, di mana ada potensi dari masyarakatnya, kondisi umumnya. Jika memang solusi yang ditawarkan itu merupakan jawaban dari permasalahan masyarakat, maka itu tidak masalah, masih berupa program seperti itu kakak ya. Contohnya juga, saya juga pernah PKL di Puskesmas nih. Nah, itu tuh memang sebuah program di mana kita membentuk duta anti anemia untuk mengontrol apa? Mengontrol konsumsi tablet tambah darahnya. Jadi memang merupakan sebuah program yang simpel ya, tidak harus yang advance seperti IoT, tapi dengan simpel itu memang itu merupakan solusi dari masalah konsumsi tablet tambah darahnya yang tidak tidak teratur gitu. Jadi itu bahkan sudah menjadi sebuah proposal yang juga cukup urgen dan juga berfungsi tinggi untuk diloloskan seperti itu Kak. Oke, dari Vivi cukup? Cukup Kak, terima kasih. Sama-sama. Mungkin ada yang bertanya lagi? Kalau mau raise hand boleh, langsung ngomong boleh, pakai obrolan boleh. Izin bertanya Kak. Oke, Unila. Unila namanya siapa? Unila. Oke, baik izin tanya. Nama saya Habib Bansyah Kak dari Oke. Unila. Izin Hmm. bertanya Kak. Saya kan sedang menyusun PKMPM Kak. Nah, Hmm. di PKMPM ini kan memang istilahnya memang saya minnya di deadline gitu, baru tahu deadline sekarang. Nah, semua dari tim itu sudah cukup dari berbagai bidang, Kak. Tapi ada satu dari dosen pembimbing gitu, Kak. Baik ide, tim juga udah gitu, udah ada, udah intinya. Nah, untuk dosen pembimbing ini tidak sejalan dengan ilmu yang kami terapkan di PKMPM. Karena PKMPM kami yaitu berbasisnya adalah pemberdayaan di pesisir, Kak. Nah, Hmm. sedangkan dari dosen kami eh itu dari ilmu bahasa gitu Kak. Nah, pengaruh nggak sih Kak dari nantinya di kayak misalnya kita udah upload dalam hal misalnya pendanaan atau lolos di pendanaan nantinya gitu Kak dari reviewer gitu Kak. Mungkin itu sih Kak. Oke, thank you. Siapa tadi? Bimasya ya? Benar nggak sih? Ya wes. Langsung dijawab aja, Fatu. Baik, izin menjawab juga. Ini merupakan suatu yang unik juga ya. Di mana timnya sudah ideal, sudah berbagai bidang, tapi dosen pembimbingnya yang tidak sebidang seperti itu. Nah, basisnya pemberian pesisir, sedangkan dosennya ilmu bahasa. Nah, sebenarnya yang tadi saya bilang juga, bahwa dosen ini sudah berapa lama dia di dosen, bertahun-tahun bahkan. Nah, itu tentu sudah banyak eh, pengalamannya, sudah banyak getah malang melintangnya juga di pengabdian masyarakat gitu. Jadi meskipun kita pemberdayaannya di masyarakat pesisir, selama itu bukan yang terlalu advance ya, misalnya IoT atau AI ataupun bahasa pemrograman ataupun apa algoritma tertentu gitu yang memang membutuhkan dosen dari bidang IT gitu ya. Nah, jadi itu tidak masalah selama dosennya itu mempunyai apa ya, mempunyai rekam jejak yang sudah banyak gitu ya. Kan di PKM itu juga ada lampiran lampiran di biodata dosen. Nah, di sana juga banyak eh, pemberdayaan masyarakat pengaduannya juga. Jadi dengan
dengan pengalaman-pengalaman dosen itu, ibaratnya sudah menguasai lah bagaimana teknisnya dari A sampai Z seperti itu secara umum. Jadi dalam pendampingannya bahkan dosen itu juga tetap bisa melaksanakan kewajibannya. Dan terkait pengaruhnya atau tidak, itu sebenarnya tidak ada sama sekali poinnya itu dalam terkait dosennya. Dosen itu memang hanya mendampingi bahkan. Yang memang lebih dinilai itu adalah program kreativitas mahasiswanya, sebagaimana namanya. Seperti itu, dikembalikan. Oke, saya kembalian ke Abimasya tadi. Abimasya apa ya? Unila? Mana dah? Oh ya Kak. Oh, Habib. Eh, Oke. Mungkin kalau tanya tentang ide boleh nggak Kak? Dikit aja Kak. Iya, disilakan. Ya. Jadi kan saya nih masih ini Kak, masih simpang siur gitu Kak. Dari ide saya ini adalah saya baginya itu pertama adalah mitra saya adalah ibu-ibu gitu Kak, ibu-ibu nelayan. Lalu eh, apa yang saya lakukan di mana di salah satu daerah itu di Lampung itu namanya Pulau Pasaran itu terdapat eh, bapak-bapaknya nelayan gitu Kak. Nah, bapak-bapaknya nelayan itu ternyata dari hasil tangkap itu ada ikan yang tidak terpakai gitu Kak. Nah, saya melakukan nanti ada program dan program tersebut nanti saya kayak pelatihan gitu Kak untuk membuat suatu produk gitu Kak. Nah, saya tuh bingung Kak. Eh Sebenarnya apakah kayak ide saya ini gimana ya Kak? Sebenarnya bisa nggak kayak eh di luar sana itu bersaing gitu Kak? Atau kayak sama metodenya sih Kak? Saya tuh kayak lebih kayak kurang kayak kalau saya lihat poster-poster Pimnas yang lalu itu kan banyak sekali kayak gebrakan-gebrakan barunya dengan metode ini dan sedangkan ide saya itu belum ada di kayak inovasi terbarunya gitu Kak. Oke. Oke, terbaiknya terkait ini ya. Memang idenya simple, bagaimana kita bisa bersaing dengan teman-teman lain gitu. Jadi sebenarnya berbobot atau tidaknya itu kan ada tentang dari penggunaan dana 6 sampai 10 juta. Nah, saran saya adalah memaksimalkan sampai 10 jutanya. Di mana kita tadi kalau misalnya programnya membuat apa ya, membuat ikan yang tidak pakai nanti, membuat produk seperti itu. Nah, kita bisa elaborasikan, kita kembangkan, tidak hanya berupa pelatihan yang sekali ajarkan, misalnya sekali ajarkan saja begini, dia memasaknya seperti itu sudah tuh selesai. Nah, itu memang tidak akan lolos kalau menurut saya yang sesimpel itu satu kali pertemuan saja. Tapi kita bisa buat, misalnya ada 4 kali pertemuan, di mana yang pertama kita buat terlebih dahulu bagaimana secara gambaran program secara umumnya, kita jelaskan kepada masyarakatnya. Berikutnya yang kedua, misalnya kita bisa pelatihan membuat produk tadi yang dibilang tadi, itu pertemuan yang kedua. Yang ketiga, kita juga bisa elaborasikan, kita kembangkan lagi bagaimana membuat desain dari produk tersebut agar bisa bersaing di pasaran. Dan berikutnya juga bahkan kita bisa membuat membuat desain dari produk-produk tersebut. Jadi seperti produk yang komersial seperti itu. Jadi bisa dananya semakin maksimal 6 sampai 10 jutanya dan juga daya tambahnya juga semakin tinggi seperti itu, teman-teman. Jadi dengan hal demikian saja sudah mencakup, kita sudah bisa ibaratnya hilirisasi ya, dan itu merupakan sesuatu yang bersaing di skala penas bahkan. Jadi itu jawabannya. Oke. eh, Gimana Habib? Ada lagi? Alhamdulillah Kak, makasih banyak Kak sudah terjawab Kak. Ya, Oke. sama-sama. Mungkin ini Sekian, Pak. yang terakhir kali ya. Yang Virginia terakhir ya. Oh, ini kok banyak ini berarti. Oh, Vito dulu. Kalau dapat masalah mitranya berdasarkan observasi gimana? Vito. Iya, bagaimana Kak? Itu ada pertanyaan Yang dari yang Vito. posyandu nih ya Kak ya? Kalau dapat, oh enggak, yang Vito itu atas. Kalau dapat masalah mitra berdasarkan observasi gimana? Oh, observasi ya. Sebentar. Ya, observasi. Ini merupakan salah satu ide juga ya dari mana yang bagaimana merumuskan sebuah program seperti itu ya, di mana kita berasal dari
observasi kita terhadap lingkungan sekitar kita bahwa ini kondisi idealnya tidak seperti ini nih. Nah, itu merupakan rumusan dari teoritis saja seperti itu. Nah, lebih sempurnanya kita kulik lebih dalam lagi. Sebenarnya masalah ini yang kita observasi ini itu itu penyebabnya apa gitu. Dan juga dengan kita wawancara dengan dengan tokoh masyarakat tadi yang lebih sering ya, yang lebih lama hidup di sana, itu bisa mengulik lebih dalam bahwa permasalahan stunting ini misalnya itu tidak hanya terkait anaknya yang pendek saja, tapi juga bisa berakar bahkan dari ekonomi orang tuanya yang tidak mencukupi gitu seperti itu, ataupun bahkan di mana pola pikir masyarakat, di mana anak itu jika mau rewel bisa dikasih pisang sebelum 6 tahun gitu. Jadi eh, alasan-alasan ataupun masalah-masalahnya itu bisa dikulik lebih dalam lagi sehingga kita bisa merumuskan sebuah solusi yang lebih komprehensif, lebih berbobot dan juga bahkan berskala primer seperti itu. Jadi tidak ada masalah dengan observasi, tapi dengan PKM yang makin kompetitif ini ya, dengan metode yang lebih komprehensif, perumusannya akan lebih maksimal seperti itu. Ya, wawancara diperlukan untuk agar lebih maksimal proposalnya. Oke, Begitu, Mas. oke, mungkin ini yang terakhir ya dari Virginia ini. Sasarannya posyandu yang hanya melakukan kegiatan sebulan sekali. Apakah boleh kami mengikuti kegiatan sesuai dengan jadwal posyandu? Misalnya kontrol programnya sebulan sekali, apakah boleh atau harus setiap hari kita kontrol? Iya, terkait ini rentang rentang pelaksanaan PKM ini ya berdasarkan panduan 2024 adalah 3 sampai 4 bulan. Jadi teman itu dalam penerapannya itu lebih diluaskan lagi kepada teman-teman bagaimana dalam dalam mencapai indikator keberhasilan maupun proposal teman-teman. Bagaimana apakah tujuannya mau dicapai bagaimana gitu. Tapi sebuah tipsnya adalah jika tujuan ataupun indikator itu dicapai lebih cepat atau bahkan sebelum PKP 2 ya. Nah, itu potensi untuk PINAS-nya bahkan akan lebih tinggi seperti itu, teman-teman. Jadi jangan ditunda-tunda lah jika masih bisa memungkinkan untuk mencapai tujuan itu secepat mungkin. Jadi agar dalam PKP 2 nanti itu biasanya di bulan ketiga ya sudah ada presentasi bagaimana laporan kemajuan kita. Nah, jika kita sudah banyak nih kemajuan kita atau bahkan hampir selesai, nah itu peluang untuk timnasnya bakal akan lebih tinggi. Jadi seperti itu teman-teman. Kembalikan. Oke, eh, terima kasih untuk Fatu. Mungkin cukup ya teman-teman ya. Terima kasih untuk antusiasnya karena kita bakal lanjut di next calon mentor.